loh. Halo. Baik, shalom saudaraku yang ada di YouTube. Wow, ada ribuan. Ya, yang ada di Zoom ada ratusan. Dan di TikTok ada puluhan ribu. Amin, amin, amin. Selamat pagi Nusantara, selamat pagi Indonesia, selamat hari Selasa 16 Desember. Wow, sudah mungkin pada kerja, selamat beraktivitas ya. Mungkin Anda tidak bisa dengerin karena lagi bertugas. Tidak apa-apa ya saudara ya. Dan saat ini mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini, semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu kami ada sampai tahun ini, tepatnya tanggal 16 Desember akhir tahun. Semua karena kasih karunia Tuhan kami bisa melewati setiap hari. Semua karena kebaikan Tuhan kami bisa melewatinya semuanya. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, kau amat baik, kau luar biasa baik bagi kami. Saat ini hambamu kau urapi, kau berhikmat berkata-kata, kau yang ambil alih Roh Kudus. Setiap menit, setiap perkataan hamba berserahkan ke dalam tanganmu. Biar hamba memberitakan kebenaran firman-Mu, hanya kebenaran firman-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Urapi hambamu, penuh dengan kuasa otoritas wibawa ilahi. Urapi satu persatu jamaah hampiri. Setiap pribadi lepas pribadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dikuatkan. Tidak ada firman yang kembali sia-sia. Semuanya mendatangkan kekuatan, mendatangkan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Selamat pagi Indonesia. Saat ini firman Tuhan berjudul Di Antara Pahit dan Setia. Wow, keren banget ya judulnya, Di Antara Pahit dan Setia. Saudara, mari saya ajak kita baca. Kita ini pengajaran, jadi mungkin akan cukup lama, saudara ya. Jadi mari kita baca dari kitab Rut ya. Rut ada di perjanjian lama. Jangan sampai Anda nyasar ke perjanjian baru dan ada 4 pasal untuk kitab Rut. Kita mulai dari Rut 1 aja dari ayat 1 sampai 22. Saya akan bacakan bagi Anda yang sambil beraktivitas, mungkin menyetir, sambil masak. Ya, jangan sampai gosong masakannya, tetap fokus sambil dengar firman Tuhan. Tidak ada firman yang kembali sia-sia. Saudara, kita akan menggali lebih dalam kitab Rut. Saat ini kitab Rut pasal 1 yang judul kok banyak luar biasa. Di antara pahit dan setia. Wow. Saudara, saya akan bacakan dari pasal 1 ayat 1 sampai 22. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, terjadi kelaparan di tanah Israel. Seorang dari Bethlehem di Yehuda bersama istri ya dan kedua anaknya laki-laki pergi. Ya, sebentar ya saudara ya. Ini saya suka menandai, soalnya kalau nggak ditandain, nanti kita lupa yang kita baca ya. Oke, saya akan bacakan ini kayak cerita. Wow, ini ceritanya luar biasa. Kalau difilmkan, saudara, lebih hebat yang ada dalam Alkitab, saudara ya. Kita baca tadi ayat 2 ya. Saya ulang saja dari ayat 1. Pada zaman para hakim, lihat ini. Jadi zamannya para hakim memerintah terjadi kelaparan di tanah Israel. Seorang dari Bethlehem di Yehuda bersama istri dan kedua anaknya laki-laki pergi ke daerah Moab untuk menetap sebagai pendatang. Nama orang itu Elimelek, nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang Efratah dari Bethlehem di Yehuda. Mereka tiba di daerah Moab dan tinggal di sana. Kemudian Elimelek, suami Naomi, mati meninggalkan Naomi dan kedua anaknya. Keduanya memperistri perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Mereka menetap di sana kira-kira 10 tahun. Lalu Mahlon dan Kilion dua-duanya mati. Perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian ia berkemas bersama kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab.
Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi mereka makanan. Ia berangkat dari tempat tinggalnya bersama kedua menantunya. Ketika mereka sedang di perjalanan pulang ke tanah Yehuda, Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih setianya kepadamu seperti yang telah kamu tunjukkan kepadanya, kepada mereka yang meninggal itu, dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat perlindungan masing-masing di rumah suamimu." Ia mencium mereka, lalu mereka menangis dengan suara keras. Mereka bahkan berkata kepadanya, "Kami mau pulang bersamamu kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku. Untuk apa kamu pergi bersamaku? Apakah aku masih akan mendapat anak laki-laki dalam rahimku untuk menjadi suamimu? Pulanglah, anak-anakku. Pergilah, sebab aku sudah terlalu tua untuk bersuami. Seandainya aku berpikir ada harapan bagiku untuk bersuami malam ini dan melahirkan anak laki-laki, bagaimana mungkin kamu menanti sampai mereka dewasa? Bagaimana mungkin kamu menolak untuk bersuami? Jangan demikian, anak-anakku. Hidupku jauh lebih pahit daripada hidupmu, sebab terhadap akulah tangan Tuhan dilayangkan. Mereka menangis dengan suara keras. Orpa mencium mertuanya dan minta diri, tetapi Ruth ingin tetap bersamanya. Naomi berkata, "Lihat, iparmu sudah pulang kepada bangsanya dan ilahnya. Pulanglah mengikuti iparmu." Tetapi Ruth berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Dimanapun engkau mati, di situ aku mati dan dikuburkan. Kiranya Tuhan menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jikalau ada yang memisahkan aku dari engkau kecuali maut." Wah, ini saya mau menangis, saudara. Ada menantu yang begini, saudara ya. Pasti mertuanya cukup baik, makanya menantunya rela mati. Wah, kalau anak gadis sekarang ya, yang pikirannya ya udahlah kan udah mati suamiku, aku langsung nikah lagi ya. Langsung begitu. Ini Ruth masih muda, janda nggak punya anak. Dia wajar kalau mau kawin lagi dan memang begitulah sebaiknya. Ini suatu hal yang sangat 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 langka, saudara ya. Nanti kita bahas, kita eksegesis. Saudara, dimanapun ya, ini pernyataan yang powerful. Ketika Naomi melihat Ruth bersikeras, jadi Naominya nggak memanfaatkan, tapi memang menghargai apa yang menjadi janjinya Ruth ya. Dia nggak maksa kok gitu. Ia berhenti berkata-kata kepadanya. Keduanya berjalan sampai tiba di Betlehem. Wow, ini mertua dan menantu yang saling setia dalam kepahitan, saudara. Wah, orang baik banyak, tapi orang yang setia belum tentu. Orang baik belum tentu setia, saudara. Tapi orang yang setia itu yang baik. Ada Aten Lodo. Salam Ibu Pendeta, izin follow Ibu. Iya, dengan senang hati. Terima kasih ya. Selamat pagi. Selamat hari Selasa, selamat beraktivitas. Ini nyambi-nyambi, kadang saya sapa cat yang ya bisalah ya. Saling-saling kenal. Aten Lodo, ini Manado kah? Ya, saya kurang paham. Saya orang Batak Tulen soalnya gitu ya. Baik, kita kembali. Ketika mereka tiba di Bethlehem, seluruh kota itu gempar karena mereka. Perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah ini?" Namun ia berkata kepada mereka, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah membuat hidupku pahit sekali." Wow, dengan tangan penuh
Aku pergi, tetapi Tuhan memulangkan aku dengan tangan kosong. Mengapa kamu memanggil aku Naomi? Sedangkan Tuhan telah bersaksi melawanku. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama Ruth, perempuan Moab itu, menantunya yang turut kembali dari daerah Moab. Mereka tiba di Bethlehem pada permulaan panen jelai. Wow, luar biasa. Ini masih sampai sini kisahnya ya. Mari kita eksegesis. Judulnya luar biasa sinetronnya di antara pahit dan setia. Tapi ini bukan sekedar sinetron, ini kisah nyata. Ini bicara tentang kesetiaan di tengah kehilangan dan bagaimana karya Allah bekerja dalam musim yang sunyi. Musim yang sunyi itu bicara apa? Musim di mana segala sesuatu kering, di mana harapanmu tidak seperti yang kau harapkan, saudara, di mana kenyataan ada duka, itu namanya musim sunyi, ya. Dan kita akan membahas satu persatu latar belakang dari Rut pasal 1 dari ayat 1 sampai 2. Pertama saya suka membahasnya secara krusial dari konteks sejarah. Jadi pada zaman para hakim memerintah, inilah kejadiannya terjadi. Kuncinya di ayat 1. Jadi ini masa kekacauan rohani. Bila kita bahas dan kita kaitkan di Hakim-Hakim 21 ayat 25. Tidak ada raja, setiap orang berbuat menurut kehendaknya sendiri. Di sini ada siklus. Siklus itu ya puter dia siklus dosa. Kalau siklus yang baik masih mending. Ini siklus dosa di mana ada hukuman, tapi juga ada pertobatan, baru ada kelepasan. Dan di sini Ruth muncul sebagai kisah yang terang di tengah zaman yang gelap. Saudara, kita akan bahas nanti bangsa Moab, bangsanya Ruth. Namun saya ingin lagi bahas bila kita membahas secara tuntas sampai Ruth ini diberi ada kitabnya, saudara. Wah, ini luar biasa. Ini diterima kanonnya setelah hakim-hakim. Rut 1 2 Samuel 1 2 Raja 1 2 Tawari. Ya saudara ya, kalau kita belajar teologinya urutannya begitu. Jadi secara teologis Allah tetap bekerja melalui kesetiaan seseorang. Bukan karena kekuasaan politik. Perhatikan bagaimana cara Allah bekerja. Jadi nggak perlu kau jilat-jilat pemegang politik saudara ya. Setialah pada Tuhan. Ini, kitab ini membahas tentang kehilangan, loss, pilihan, choice, dan kesetiaan, Hesed. Saudara, pasal 1, Rut 1, pada zaman hakim memerintah, terjadilah kelaparan di negeri itu, katanya begitu. Kelaparan, kalau kita, saya tidak. Ya, mohon maaf ada kesalahan teknis di TikTok ya, saudara ya. Jadi, kelaparan dalam bahasa Ibraninya, saudara, ya Raaf sering dipakai sebagai tanda disiplin Allah. Disiplin ya, seperti kita mendisiplin anak kita ya. Ada krisis rohani, jadi ini bukan sekedar masalah ekonomi. Kelaparan ini bukan soal perut saja, tapi kekosongan arah hidup. Ada kekosongan arah hidup. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda dengan istrinya dan kedua anaknya ke tanah Moab. Jadi di sini ada catatan penting. Bethlehem itu disebut rumah roti. Tapi sangat ironi. Rumah roti yang seharusnya banyak roti justru mengalami kelaparan pada masa itu. Dan akhirnya sampai beberapa pindah ke tanah Moab. Moab ini bangsa musuhnya Israel. Mereka tidak menyembah Allah Yahweh yang besar. Dan mereka sering melambangkan jalan kompromi. Inilah bangsanya Ruth, bangsa Moab, musuh Israel. Jadi saudara, ketika ada kelaparan, mungkin itu bagian dari bentuk disiplin Allah pada umatnya. Beberapa pindah ke Moab. Nah, yang mau kita teliti, Moab ini kalau pindah adalah dosa atau keputusan yang pragmatis. Memang tidak secara implisit teks ini tidak menghakimi, tapi menunjukkan suatu konsekuensi. Saudara, bila kita membaca dari Rut 1 ayat 2, nama orang itu ialah Elimelek. Jadi mertua laki-laki Rut namanya Elimelek. Elimelek artinya
Allahku adalah raja. Dan nama mertua perempuannya Naomi. Naomi itu artinya manis. Manis kau dengar Naomi ya Tuhan gitu ya. Jadi bagus kalau kasih nama anak Naomi artinya manis. Mereka punya anak namanya Mahlon Kilion. Nah, mungkin artinya sakit dan lemah. Jangan kasih nama anak-anak yang begini. Ini nanti nama Anda itu punya powerful, kuasa perkataan, saudara ya. Ternyata betul. Jadi anaknya sakit dan lemah gitu ya, saudara. Ini kok on banget nih ngasih nama begini ya, saudara ya. Jangan-jangan begitu. Maaf, maaf. Mahlon Kilion. Ini menciptakan ironi naratif. Allah raja, tapi dia pergi dari tanah perjanjian ke tanah Moab. Naomi manis, tapi di Moab hidupnya jadi pahit. Saudara, bila kita eksegesis ayat 3, kemudian matilah Elimelek suami Naomi. Tidak dijelaskan sebabnya kenapa, jadi kita nggak boleh langsung menjudge ya. Dan ini fokusnya pada dampaknya. Naomi jadi negeri, ya jadi janda di negeri orang. Nah, di sini dalam dunia patriarkal janda itu rentan, tidak ada perlindungan hukum dan tidak ada perlindungan ekonomi. Di ayat 4 dikatakan, kedua anaknya mengambil perempuan Moab. Saudara, perkawinan campur ini sensitif dalam Taurat, tapi teks tidak langsung mengutuk. Saudara, penulis ingin kita melihat realitas, bukan menghakimi dengan cepat. Di ayat 5 dikatakan, lalu matilah juga kedua orang itu. Nah, titik nadir lowest pointnya, Naomi kehilangan suami, kehilangan dua anak, kehilangan masa depan, kehilangan identitas sosial. Di kata kunci, tinggallah perempuan itu tanpa kedua anaknya dan tanpa suaminya. Artinya dia mengalami kehampaan total di negeri Moab. Lalu di ayat 6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Di sini ada titik balik, saudara. Naomi mendengar Tuhan memperhatikan umatnya. Mendengar, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Maka iman Naomi pun kembali bangkit. Siapa sih yang gak terpukul jatuh? Orang yang kita sayangi semuanya mati. Suami kita mati, anak-anak kita mati. Hidup ini sudah hampa, sudah kosong. Hidup seperti tidak hidup, saudara. Naomi pahit, dia pahit sebenarnya sama dirinya, dia pahit sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap bekerja diam-diam. Dan di Rut 1 ayat 7 sampai 9 dikatakan, Naomi menyuruh menantunya kembali. Jadi saudara, Naomi bertindak tidak egois. Ia tidak menjual imannya secara palsu. Ia sadar masa depannya suram. Ini penting. Iman sejati tidak memanipulasi orang dengan janji palsu. Ya, saudara. Dan di ayat 10 sampai 14, bagaimana Orpa kembali pergi ketika disuruh pergi. Memang Orpa pun tidak salah, itu wajar. Karena yang nyuruh pergi juga mertua. Mertuanya tahu diri, anakku sudah mati dua-dua. Sudahlah, kau masih muda. Ini berarti Naomi orangnya tahu diri. Naomi nggak suka mengasihani diri. Naomi nggak mau memperalat ketulusan orang. Naomi ini orangnya baik. Nah, tapi yang lebih baik lagi adalah menantunya, Ruth. Ruth tahu nggak ada masa depan pada Naomi secara manusia. Kalau kita ya, kita jadi menantunya si Naomi. Anaknya sudah mati, dia nggak punya apa-apa, dia kembali ke negerinya, ke Bethlehem, dia orang Moab. Ada 1 juta alasan Ruth tidak perlu ikut Naomi. Tapi disinilah ada kelangkaan dari wanita ini. Padahal dia wanita Moab. Nanti kita bahas Moab itu seperti apa. Ini bukan soal siapa lebih rohani. Orpa ini punya rasional. Dia tidak salah. Ruth juga dia lebih melihat kepada relasional dan komit mental. Jadi dia tidak peduli masa depanku ada atau tidak dengan si Naomi. Dia bukan penjilat. Ini kesetiaan yang sangat langka. Orang biasanya berteman aja, hitung-hitungan. Ini orangnya bisa saya mampatin apa? Ini bisa ngasih apa sama saya? Saya sudah muak dimanfaatkan, saudara. Saya tahu ada orang yang tulus, ya, ada orang yang akal bulus, dia baik, cuman ya
Ada yang juga nggak tahu diri gitu ya saudara ya. Dia cuman merancangkan berteman sama kita untuk jualan saudara. Saya sudah menemui nih, nanti dia pendoa, pintar banget dia berdoa saudara. Sampai semua doa. Tapi yang dia rancang nanti apa yang bisa ku jual sama dia ya? Oh, nggak ada lagi yang bisa ku manfaatkan. Sudah tidak perlu lagi. Ada juga yang gitu. Kita itu diajak, lalu kita ditendang, lalu dibilang alasannya diam-diam. Ya, ini orangnya pendeta pula ini. Pendeta perempuan, saudara. Banyak kali ngomongnya. Besar mulut, saudara. Makanya hidupnya tidak diberkati. Mulutnya besar sekali. Ya, dia yang ngajak kita, kita tulus bantu dia. Dia merasa hebat, ku pendetakan kau, katanya gitu, saudara ya. Ah, di depan kita dipuji kalau ada maunya, di belakang kita sampai rambut kita pirang pun harus dikatainya. Gitulah. Inilah pendeta yang aneh gitu menurutku. Jadi nggak heran juga kalau dia pernah menceritakan dirinya pernah ya nggak tahu saya benar atau enggak ya pernah dikeluarkan pernah gini. Jadi sebenarnya dia sendiri yang buka aibnya. Cuman setelah saya melihat karakternya yang besar mulut, kemudian cuman aji mumpung, cuman memanfaatkan orang, cuma melihat ini apa yang bisa saya manfaatkan. Saya nggak heran kalau dia dikeluarkan. Saudara, ketulusan itu tidak perlu, tidak boleh hilang dari diri kita. Jangan sampai kita ngomong, kita delete orang seenaknya, kita ajak lalu kita tendang seenaknya, padahal kita pendeta. Lalu kita bilang, kamu kenapa suruh saya khotbah? Lalu kamu nggak ada yang dengerin saya khotbah, kamu sudah tahu, kamu merancang itu, kamu masukkan saya dalam grup, kamu tinggalkan saya sendiri dalam grup. Jawabannya sombong sekali karena sudah tidak diperlukan lagi katanya. Wah, ada juga pendeta kayak gini saya pikir gitu ya. Tidak ada ketulusan, tidak ada integritas. Menjual juga nggak ada integritas. Dia bilang nggak ada untung, ku ambil sini nggak ada untung. Dipaksa-paksa kita beli jualannya, saudara. Udah dibilang nggak mau, dipaksa-paksa. Terus kita dikata-katain, saudara. Kalau nggak kita beli, ini pendeta atau pendekar gitu ya saudara ya. Saya bingung lihat pendeta yang kayak gini aja. Sebenarnya banyak pendeta yang tulus, banyak pendeta yang baik, tapi pendeta-pendeta gini. Makanya kalau kita itu jadi pendeta jangan cari uang. Saya kenapa ya ketemu-ketemu pendeta begini, manfaatin saya doang gitu saudara ya. Tapi ada juga yang sangat tulus ya. Kita ini jadi pendeta jangan cari uang. Nanti uang datang sendiri kalau kita tulus. Tapi juga saya ingetin, ada juga orang yang akal bulus. Dia tahu ini pendeta tulus, dia bukan pendeta ya saudara ya. Kalau pendeta dia sama-sama ngerti. Dia sama-sama ngerti saudara. Ya kalau pendeta yang sejati. Ada juga pendeta yang mungkin dia pengusaha. Dia pikir semua orang kayak dia gitu ya. Dia nggak hargai pendeta yang ngomong ya. Suka-suka dia. Mentraktir makan pun perhitungan gitu. Ah, kamu kan orang kaya. Kamu saya jadikan pembicara nggak saya bayar karena kamu orang kaya. Wah, ya kayak aku juga nggak dibayar. Ya itu urusan kamu. Kamu nggak mau dibayar. Jangan kamu samakan semua pendeta. Ya, pendeta nggak salah dibayar karena memang itu etika, saudara ya. Dan yang guru aja, pembantu aja dibayar, masa pendeta nggak dibayar? Tetapi yang jadi persoalannya ketika ini pendeta memang menolak untuk dibayar, itu lain cerita. Tapi yang mau saya ceritain yang aneh, saudara ya. Karena ini berbicara kesetiaan, itu berbicara ketulusan. Orang yang nggak punya ketulusan, jangan pikir dia akan jadi orang yang setia. Dan itu terbukti. Dia dekatin saya, cuman karena ada maunya si perempuan ini, pendeta perempuan ini, saudara. Yang mulutnya besar banget. Depan saya manis, setelah saya keluar, abis saya dikatain. Saya ditabiskan, dia bilang, gak sah pentabisannya, katanya gitu. Semua dijelekkannya, saudara. Saya bingung lihat ini pendeta. Kalau kau dengar, bertobatlah kau. Kau nggak akan tahu ke depan bagaimana orang. Bukan kamu yang punya hak mempendetakan orang. Orang kalau mau dia ditabiskan di gereja kecil, mau dia masuk gerejanya ini sudah masuk PGI atau bukan. Bukan itu yang menentukan kependetaan orang. Semua dia jelek-jelekin, saudara ya. Tidak ada ketulusan saya lihat. Dan betul, tidak ada kesetiaan. Orang yang tidak tulus pasti tidak setia. Orang yang tidak tulus, dia tidak akan setia. Tapi kalau dia tulus, belum tentu juga dia setia. Ya kan? Karena mungkin dia lebih rasional. Orpa sebenarnya ini orang yang tulus. Ya, tapi dia rasional. Kalau Ruth, dia memang melebihi. Dia sudah disuruh pergi, dia nggak mau pergi. Nah, inilah yang cerita. Naomi tidak pernah memanfaatkan Ruth. Ruth lah yang ketulusan dan kesetiaannya di atas rata-rata, saudara. Saya mau katakan, itu bagus. Tapi yang mau saya ingatkan, jangan pernah memanfaatkan ketulusan orang. Nanti yang sial Anda.
yang tulus ini tetap diberkati Tuhan. Dan saya mau katakan sama Anda, sekalipun Anda dimanfaatkan, ketulusan Anda dimanfaatkan, tetaplah tulus karena upah kita dari surga. Orang-orang yang ajas manfaat itu akan kena sialnya. Ya, ini yang saya bingung itu uangnya banyak lebih pilih poya-poya daripada menghargai firman. Ya, entah apa gitu. Kalau dia nggak punya uang, nggak masalah. Ini punya uang, tapi pembawa firman tidak dihargai. Ya, ini luar biasa. Ini nanti yang pelaku-pelakunya yang sial. Jadi saya mau mengingatkan, pendeta bukan melayani untuk cari uang, tapi bukan artinya demikian Anda memanfaatkan ketulusan pendeta. Jangan uang untuk foya-foya ada, tapi untuk pendeta yang tulus tidak ada. Padahal Anda tidak pernah menghargai dia. Anda tahu dia tulus memberi sana sini, memberi. Anda pilih, udah dia biasa tidak diberi, lalu kita poya-poyakan. Nah itu di acara Natal yang pernah saya layani, saudara. Tapi saya berdoa, mungkin mereka sudah sadar, ya saudara. Saya berharap sadar. Karena kita juga pendeta berkhotbah bukan cari uang. Tapi kita sedih kalau untuk firman Tuhan, pelitnya minta ampun. Untuk pemborosan yang tidak jelas, selalu ada uang. Foya-foya ada uang. Kecuali uangnya untuk para janda miskin, gerejanya masih merintis, gerejanya juga bukan jemaatnya di bawah, menengah ke bawah gitu ya saudara ya. Ya, pendeta yang tulus biasanya juga dia dengan tulus tidak mau membayar. Yang saya ceritakan ini orang-orang kaya, saudara. Mereka punya banyak uang, sumbangannya besar. Tapi dengan sengaja mengurangi jatah hamba Tuhan dengan alasan orang dalam. Ini nggak masuk akal. Jadi mau hamba Tuhan, mau pendeta, mau dia dari dalam atau dari luar, itu tidak boleh melanggar etika pelayanan. Hamba Tuhan harus diperlakukan sama. Pendeta harus dihargai, mau dia orang dalam atau orang luar. Justru karena orang dalam, lu tidak tahu menghargai yang di dalam, nanti dia keluar. Lu gigit jari, bayarin orang luar, terus bayarin orang luar, terus. Saudara, tidak semua pendeta tulus, saya bilang. Tapi juga tidak semua pendeta itu mata duitan. Nanti tiba-tiba di sini ada yang nongol, saudara bilang, perpuluhan, perpuluhan. Padahal saya nggak pernah ngomong perpuluhan. Tapi yang mau saya katakan, saudara, jangan pernah memanfaatkan ketulusan orang. Orang yang tulus itu, dia akan selalu diberkati Tuhan dengan cara yang ajaib. Tapi Anda secara sadar memanfaatkan ketulusan orang. Yang sial Anda. Karena saya mengasihi Anda, saya harus mengingatkan Anda, jangan manfaatkan ketulusan mereka. Kecuali mereka yang mengikhlaskan, sama seperti Ruth dan Naomi. Naomi tidak pernah memanfaatkan Ruth yang baik dan menyerahkan dirinya. Dia selalu berusaha menghargai ketulusan Ruth. Dia sudah tahu, ini anak sudah meluluhkan masa depannya. Apa yang bisa kubantu untuk dia akan kubantu. Banyak orang yang hanya sekedar memanfaatkan tapi tidak pernah mengembangkan. Walaupun dia tahu berbuat baik, dia lebih baik memilih tidak supaya ini orang nggak pernah maju. Oh, itu orang yang tulus akan tetap maju, tapi bukan lewat Anda yang perhitungan. Anda yang perhitungan dan hanya sekedar memanfaatkan, Anda yang tidak akan pernah maju. Saya katakan, ketulusan dan kesetiaan akan selalu menang. Jadi kita tetaplah miliki hati yang tulus, tapi juga jangan on. Kalau sudah kau lihat orangnya cuma ajas manfaat, bijaklah kamu. Ya, karena kalau saya tetap, ya kalau saya lihat memang pada tempatnya, nggak dibayar juga nggak masalah, saudara. Itulah ketulusan kita. Tidak masalah. Justru saya menolak bukan berarti untuk semua tempat ya, saudara ya. Karena kadang kita subsidi silang. Kalau saya lihat gerejanya merintis, gerejanya kecil, jemaatnya juga menengah ke bawah, saya tidak akan pernah meminta. Tapi kalau dia gerejanya besar, saya terima juga, saya kembalikan untuk pelayanan, saudara. Ya, untuk kebutuhan hidup, puji Tuhan, masih tercukupi dengan sangat lebih dari Tuhan dengan caranya yang ajaib lewat suami, lewat semuanya, saudara. Kita kembali kepada Ruth. Ruth ini aneh, langka. Kadang pilihan iman tampak tidak masuk akal. Sudah dibilang pulang itu lihat iparmu udah pulang si Orpa, dia tetap tidak mau. Dan Naomi akhirnya tahu ini anak tulusnya luar biasa, setianya luar biasa. Saudara, Allah menghargai setiap keputusan bebas kita, tapi Allah lebih menghargai setiap ketulusan hati kita sekalipun kita
tidak tahu ke depan itu mau jadi apa. Ruth ini nggak tahu apa-apa. Dia hanya bermodalkan ketulusan. Bisa dibilang dia ini bodoh juga gitu ya. Kalau kita selalu mikir untung rugi, maka Ruth kita kategorikan orang yang bodoh yang akan dimanfaatkan banyak orang. Ternyata tidak, saudara. Tuhan akan selalu melepaskanmu dari orang-orang yang hanya demikian. Saya berulang kali tulus kepada beberapa orang, beberapa pendeta yang ternyata akal bulus dan jahat pikirannya, mata duitan. Saya nggak bilang ya, pendeta itu banyak yang tulus. Saya lihat. Kalau tulus, saya akan setia di situ, saudara. Dan Tuhan akan selalu menjaga relasi kami. Karena kita sama-sama tulus, saudara. Tapi ada yang akal bulus, dia sebenarnya akan kepanasan dengan kita. Karena Tuhan akan beri kita hikmat untuk menahan, kapan bicara. Dia sendiri nanti yang menunjukkan biang keroknya. Jadi saya senang ketika dia yang menendang saya, dia yang mengeluarkan saya. Artinya saya tidak salah. Dialah yang melakukan, dia yang mengajak saya, dia yang menendang saya pada saat itu cukup baik. Karena orang yang tidak tulus, ya, dia akan kepanasan saat dia tahu, oh ini tidak bisa lagi dimanfaatkan. Ini sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan. Nah, karena dia hanya melihat relasi itu sebagai ajas manfaat, saudara. Dia akan kepanasan sendiri dan dia akan menunjukkan siapa dirinya. Demikianlah si pendeta perempuan itu. Dia sendiri yang mengata-ngatai saya, dia sendiri yang tendang saya. Saya pernah nolong dia, dia nggak pernah nolong saya. Tapi dia kata-katain saya kamu. Dalam hati saya, kamu sudah membakar jembatan. Kamu nggak tahu ke depan. Kamu udah umur 50-an ke atas. Kamu bilang apa lagi? Nah karena gitu. Kalau kau sudah tahu dirimu 50 tahun ke atas. Yang sebentar lagi akan pensiun. Baik-baiklah sama generasi muda yang kau manfaatkan mungkin. Kok nggak akan tahu mungkin dia jadi menteri pemberdayaan nanti kok gigit jari. Sampai semua keluarga saya dihina sama dia. Kamu ya lihat dari Bethlehem dulu. Dari Yudea baru ke Samaria baru ke ujung bumi katanya. Kamu aja nggak tahu tentang Calvinis katanya gitu. Ih ini orang baru dia menang P3K sombongnya minta ampun saudara. Belum ada apa-apa udah sombong ini pendeta saya pikir. Kasihan banget pendeta begini. Nggak akan kemana-mana kamu. Baru juga S3, S3-nya dapat-dapat gitu ya saudara ya. Sombongnya minta ampun saudara. Ya ampun. Dia merendah-rendahkan kita gitu. Padahal kita tulus nolongin dia. Begitu angkuhnya, saya bilang. Kalau dia dengar ya, kalau dia dengar atau kamu kenal yang saya maksud suruh dia bertobat. Ya jangan begitu, jangan memanfaatkan orang saja. Jangan niatnya bergaul hanya untuk ajas manfaat, jangan saudara. Saya mau bilang, mau pendeta atau tidak pendeta, banyak yang kita tuh menjalin relasi. Hanya seputar ini orang bisa kita manfaatin apa? Ini orang bisa ngasih saya apa? Jangan. Jangan tanya apa yang orang itu bisa beri ke kamu. Tapi tanya apa yang bisa kamu beri kepada orang-orang. Itulah pemimpin besar. Ya. Nanti itu kembali padamu. Kalaupun ada orang yang nggak tahu diri diberi, saudara. Karena itu akan banyak kau jumpai. Saya sudah banyak penuh dengan orang-orang begini, saudara. Dia yang ajak, dia yang tendang. Karena dia lihat nggak bisa dia manfaatin, dia lihat cerdas, dia lihat nggak bisa dia akal-akalin, dia tendang. Atau dia mau menjaga rahasia, dan biasanya ini orang yang tidak jujur dalam keuangan, saudara. Dia nggak jujur gitu ya, saudara ya. Dia cuma mau ajas manfaat, ajas manfaat. Ada dua pendeta yang kayak gini saya temuin, saudara ya. Ya keduanya musuhan juga, saudara. Tapi nggak apa-apa lah. Saya doakan mereka diberkati. Jadi saya bersyukur bukan saya yang pergi, tapi mereka yang tendang karena mereka melihat saya nggak bisa lagi dimanfaatin dan cukup cerdas untuk mengulek. Ya, karena saya suka orang yang jujur. Ya, itulah kunci kita bisa dipakai besar sama Tuhan ketika kita setia dan jujur dalam perkara yang kecil, terutama dalam keuangan. Ya, yang satu besar mulut, aku bendahara katanya. Gue nggak nanya gitu ya. Aduh ini orang kenapa ya? Besar mulut banget gitu ya. Yang satu bohong semuanya bohong. Ini nggak dibayar, ini nggak dibayar. Dia ambil makan uangnya buat dirinya, saudara. Saya jangan begitu. Uang itu harus jujur. Orang kalau dia tidak jujur dalam keuangan, dia tidak jujur dalam hal apapun. Itu saja kuncinya. Suami yang tidak jujur dalam hal keuangan, dia juga tidak jujur dalam hal yang lain. Ya. Karena itu yang paling paling menggoda kita, saudara.
Suami yang suka tidak jujur sama istrinya, dia juga tidak dipercaya dengan yang lain. Itu hanya karena dia belum ketemu wanita lain yang bisa dia ajak tidur pada waktunya. Mungkin karena masalah fisiknya yang gemuk banget ya. Kalau nggak, mungkin dia tidur juga. Mau sebaik apapun ya, buaya namanya buaya gitu. Jadi makanya dikatakan berjaga-jaga, berjaga-jaga ya saudara. Jadi kalau mau lihat seseorang, lihat dari niat dia, ketulusan dia. Kalau dia tulus, belum tentu setia. Setia pasti tulus, saudara. Mungkin ketulusan itu tidak hanya bicara ngasih-ngasih uang, tiap bulan ngasih-ngasih uang, bukan. Ya, kesetiaan itu juga bicara ketika kita berani menegur, tapi kita tetap ada di sampingnya. Kalau dia salah, kita tegur dengan cara yang baik, bukan mempermalukan, supaya teman kita ini tidak terjerumus. Kamu bisa mencek juga sahabatmu dari cara dia berani mengatakan kebenaran. Sekalipun itu pahit, tapi dengan cara yang baik, saudara. Itu ciri-ciri biasanya orang yang tulus. Penjilat biasanya ya, kalau kita pun salah, dijilat-jilatin aja tuh sama dia, manis-manis terus aja dia, nggak pernah dia tegur kita. Sampai kita terjerumus dan jatuh masuk ke lubang. Nah, saudara, Ruth, ini kita bahas lagi Ruth, jauh gitu ya, saudara. Alamulah dan alamulah Allahku. Ruth berpindah identitas, iman dan masa depan, saudara. Ruth 1 ayat 18. Naomi melihat bahwa Ruth berkeras. Kata berkeras ini keteguhan iman, saudara. Tekad yang tidak goyah. Lalu Rut 1 ayat 19 sampai 21. Jangan sebut aku Naomi, sebutlah aku Marah. Ini punya makna teologis yang dalam. Naomi, dia jujur pada Tuhan. Ini bukan soal kepahitan, tapi kejujuran, saudara. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Mungkin dia kadang ya, tapi dia seakan-akan kenapa Tuhan? Mungkin dia bertanya. Tapi dia tetap berbicara kepada Tuhan. Ini iman dewasa. Dia tidak munafik, tidak manis-manis rohani, tapi dia berusaha Tuhan pulihkan aku, pulihkan. Dia mulai dengan kejujuran, saudara. Memang keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Katakan sama Tuhan apa yang kau rasakan, pahit yang kau rasakan. Namun juga katakan, tapi kaulah yang bisa menyembuhkan. Sembuhkan aku. Sembuhkan aku di lukaku ini, Tuhan. Dan di ayat 22, mereka tiba di Bethlehem dalam pada permulaan musim menuai jelai. Ini musim menuai, ini awal dari pemulihan, saudara. Allah belum bertindak spektakuler, tapi waktunya sudah disiapkan. Dari Rut 1 pasal 1 kita bisa belajar bahwa Allah bekerja dalam kesunyian dan kehilangan. Kesetiaan pribadi akan membuka jalan bagi rencana besar Allah. Iman sejati itu lahir bukan dari kelimpahan, tapi dari komitmen. Saudara, saat kekurangan hanya orang yang punya iman sejati karena komitmennya yang akan menetap. Karena di situ yang paling menjadi ujian ketika bukan dari kelimpahan tapi kekurangan, kesunyian, kehilangan. Dan kita bisa menjadi agen utama karya Allah. Saudara, tidak semua keputusan sulit adalah dosa, tapi semua keputusan akan punya konsekuensi. Tuhan tidak meninggalkan orang yang pahit, namun orang yang tetap datang kepadanya dan kesetiaan kita hari ini akan bisa mengubah sejarah generasi. Saudara, saya suka sekali ya. Dan dari sini juga saya mau bawa Anda ketika hidup ya antara pahit dan setia. Ini kisah dua potret dalam satu perjalanan. Naomi sudah pahit namun dia jujur. Dan Ruth dia setia tapi tanpa janji masa depan. Dan Allah berfokus ya, dia Allah berfokus dalam keduanya, saudara. Ini saya lihat dulu ini internetnya bagaimana. Oke. Tuhan hadir bahkan di ruang terkelam kehidupan kita. Dia bekerja di antara iman yang goyah dan kesetiaan yang teguh. Dan kasih Allah, kasih setia Allah menjembatani kepahitan manusia. Saudara, ketika hidup menjadi pahit, kita bisa melihat cerita Naomi, saudara. Ini saya nggak tahu ada gangguan-gangguan ya dalam nama Yesus.
ini bisa selesai. Ya, selamat pagi semuanya yang baru bergabung tadi sempat terputus. Ya, apa kabar saudara? Selamat hari Selasa. Baik, jadi kita sudah tahu kitab Rut ini di zaman para hakim. Ada kekacauan moral, spiritual, sosial, ekonomi. Ada kelaparan, perang, ya. Tapi di sini tidak semua penderitaan itu hukuman, ya. Ada yang penderitaan struktural dan historis. Tujuan dari kitab Rut ini bukan penghakiman, tapi ini tentang kasih setia Tuhan, tentang pemulihan hati, dan tentang silsilah. Saudara, saya senang sekali. Ada yang pernah bertanya, apa sih dosanya Naomi ya? Suami dan anaknya meninggal. Sebenarnya kalau kita baca kitab Rut, tidak ada dosa personal Naomi yang disebutkan dalam kitab ini. Tapi Alkitab sangat jujur. eh Kalau misalnya ada dosa, pasti itu diungkapkan. Seperti Daud, dosa dia jinah dan pembunuhan. Dosa Musa karena dia memukul batu. Dosa Saul karena ketidaktaatan. Naomi tidak ada dosanya. Jadi tidak semua misalnya kena banjir bandang, ya mungkin karena itu hukum alam ya. Dia pas ada di situ. Nah, tidak ada dosa Naomi. Dia hanya berangkat mungkin karena ninggalin Bethlehem. Mungkin ada teguran, konsekuensi, kita tidak tahu, tapi tidak ada hukuman eksplisit dari Tuhan. Jadi kita tidak bisa langsung menghakimi. Naomi berdosa, maka dia menderita. Bukan, bukan seperti itu. Memang kadang kita harus paham. Kenapa? Ada kematian itu adalah realitas dunia. Karena dunia ini sudah jatuh, dunia ini sudah rusak oleh dosa. Jadi bisa ada penyakit, ada kematian, ada kelaparan. Jadi tidak semua karena dosa, saudara, atau dosa-dosa pribadi, tidak. Yesus sendiri sudah menegaskan ini di Yohanes 9 ayat 1-3. Bukan karena dosa orang ini atau orang tuanya, saudara, tapi supaya nama Tuhan ditinggikan. Ya. Kemudian kalau namanya hidup di negeri asing itu punya resiko yang nyata. Moab, bangsa yang tidak kenal Allah. Tanahnya asing, tidak ada perlindungan komunitas, dan ini rentan penyakit dan konflik. Elimelek tidak berdosa besar, saudara. Nggak ada yang menunjukkan itu. Tapi keputusan, apapun keputusan yang kita buat selalu ada konsekuensi, risiko. Jadi ini bukan hukuman, bisa saya katakan ini lebih kepada konsekuensi hidup di dunia nyata, saudara. Dan kalau kita melihat Allah seakan-akan diam, bukan berarti tidak ada ketidakhadiran Allah ya. Allah tidak bicara, bukan berarti Allah tidak ada mujizat, tidak ada suara gitu ya. Allah bekerja kadang justru lewat kesetiaan, seperti lewat kesetiaan Ruth. Ya, Allah sering paling aktif ketika dia justru tampak diam. Kita pikir Allah diam, justru Allah paling aktif di situ. Allah tidak menghukum Naomi, tapi dia sedang memulihkan Naomi. Kenapa Ruth diberi iman? Kenapa Boas bisa muncul? Dan bagaimana bisa ini menjadi nenek moyang Kristus? Ya, kalau kita lihat dari Rut 1:20-21, yang Maha Kuasa telah membuat hidupku pahit. Sebenarnya ini bukan dosa, ini perkataan ratapan, saudara, ratapan yang jujur. Tapi masih ada benih iman di dalamnya. Mazmur penuh dengan ratapan seperti ini. Orang yang tidak percaya pergi dari Tuhan. Orang beriman berani bergaul dengan Tuhan. Saudara, bila kita melihat sakit itu bagian dari dosa, ini bagian edukasi jemaat. Kalau sakit pasti dosa, tidak selalu begitu. Kalau mati pasti dihukum, tidak selalu begitu. Ini tidak alkitabiah, melukai orang berduka, ini membuat Tuhan tampak kejam. Yesus menolak teologi ini, saudara. Dia menarah Siloam, ya orang buta sejak lahir. Jadi apa pesan dari kitab Rut ini? Ini mengajarkan kita bahwa Allah tidak selalu menjelaskan mengapa, Allah selalu setia menyertai bagaimana, dan kesetiaan manusia membuka jalan pemulihan ilahi. Perempuan bukan korban pasif, tapi alat penebusan. Saudara, tidak semua kematian karena dosa, tidak semua sakit karena hukuman. Seperti Naomi tidak dihukum, Naomi sedang dibentuk dan Tuhan
tidak meninggalkan setiap kita juga yang sedang saat dibentuk saat ini. Justru dia sedang menyiapkan cerita yang lebih besar. Jadi dari kisah Naomi ini yang pahit, tidak ada bukti bahwa itu karena dosa, bahwa Allah marah. Allah tetap baik karena Allah selalu mempunyai jalan untuk pemulihan, saudara. Ya, saudara yang terkasih, kita masuk kepada eh, Ruth ini. Ya, Ruth setia, pahit dan setia. Saudara, saya mau cerita. Ruth dari bangsa Moab. Moab itu bangsa apa? Jadi saya mau menyampaikan asal-usulnya bangsa Moab itu ada. Pertama itu lahir dari dosa. Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Moab berasal dari hubungan incest. Incest antara bapak dan anak, yaitu Lot dan anak perempuannya. Inilah asal-usul kelam. Jadi ini tidak dimulai dengan penyembahan Yahweh. Ini penting kita ketahui. Karena Alkitab tidak suka tidak menyembunyikan latar belakang gelap Moab. Moab musuh Israel. Bilangan 22 sampai 25. Moab menolak Israel saat keluar dari Mesir. Balak memanggil Bileam untuk mengutuk Israel. Perempuan Moab menggoda Israel. Inilah yang membawa kepada penyembahan Baal Pelor. Peor. Dan Moab dikenal sebagai bangsa penyembah berhala, perusak moral Israel. Moab ditolak dalam hukum Taurat. Ulangan 23 ayat 3. Amon atau Moab tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai keturunan yang ke-10. Secara hukum, Rut tidak layak karena dia bangsa Moab. Untuk masuk ke umat Tuhan, dia tidak layak sebenarnya dan dia tidak punya klaim rohani. Tapi kenapa ini begitu setia? Inilah keindahan dari kisah ini. Dalam Rut ada 4 lapisan kesetiaan. Rut setia bukan karena lingkungan, tapi karena pilihan. Rut tidak dibesarkan dengan mengenal Taurat, menyembah Yahweh, atau hidup dalam komunitas iman. Namun Rut bisa berkata, Allah mula Allahku. Rut 1 ayat 16. Ini konversi iman, bukan tradisi. Ini teladan kesetiaan sejati itu lahir dari keputusan, bukan latar belakang. Ruth setia tanpa jaminan. Ruth tahu Naomi miskin, pahit, tidak menjanjikan apapun. Namun Ruth tetap tinggal. Kesetiaan Ruth tidak transaksional. Ya, kesetiaannya sejati, tetap berjalan meski tidak ada kepastian. Saudara, Ruth setia meski ditolak secara religius. Karena secara hukum Taurat, Ruth tidak pantas, orang asing, perempuan. Namun, Ruth tetap melangkah ke Bethlehem. Ini iman yang berani, meski tidak dijamin diterima. Ruth setia meski tidak tahu akhir cerita. Dan Ruth tidak tahu tentang nanti ada Boas, ada penebusan, bahkan dia masuk dalam silsilah Daud. Dia hanya tahu satu hal, aku memilih Allah Israel. Kesetiaan ini sudah mendahului pemahamannya. Saudara, inilah yang bisa kita lihat bagaimana Allah melampaui label-label manusia. Ruth sengaja menekankan Ruth perempuan Moab itu. Supaya kita tahu Allah tidak terikat stereotip. Allah tidak dibatasi masa lalu. Rut 2 ayat 12. Boas berkata, kiranya Tuhan membalas perbuatanmu. Allah menerima Rut bukan karena ia Moab, tetapi karena ia berlindung di bawah sayap Tuhan. Teladan Rut bagi kita jemaatnya, kita harus meladani, bukan harus rohani dulu. Apapun masa lalu kita, kita bisa membuat keputusan saat ini untuk mengubah masa depan kita. Rut tidak bertanya, Tuhan tidak bertanya pada Rut dari mana kau datang, tetapi kepada siapa hatimu melekat. Nah, Allah tidak mempedulikan masa lalu kita pada saat kita memilih Dia saat ini untuk memegang masa depan kita. Rut tidak diwarisi iman, tapi dia memilih iman. Kesetiaan Ruth lebih kuat daripada latar belakangnya. Allah tidak menolak orang yang datang dengan iman. Meski dunia menolaknya, Moab tidak mendefinisikan Ruth, imanlah yang mendefinisikan. Ruth itulah bukti bahwa anugerah lebih besar dari asal-usul kita, latar belakang kita. Iman lebih kuat dari stigma. Dan kesetiaan kecil itu bahkan bisa mengubah sejarah
keselamatan. Saudara, saya suka sekali setia dan pahit di musim sunyi ini memberi kita banyak pesan bahwa semuanya bisa melebihi apa yang kita pikir ya saudara ya. Jadi dari sini kita belajar banyak hal. Saya banyak diberkati dari kisah Ruth ini saudara ya. Tadi kita sudah eksegesis dan saya beri tadi judul judul setia dan pahit ya. Ini luar biasa saudara. Naomi tidak menyalahkan Tuhan pada dasarnya ya. Tapi saya eh, sangat diberkati dengan pernyataan dan teladan dari Ruth ini, saudara. Di antara pahit dan setia. Saya bisa kasih judul ini. Saudara, ada musim ketika hidup, ya sebentar ya saudara. Ya, di antara pahit dan setia. Ada musim ketika hidup tidak tahu, ketika hidup tidak jahat, tetapi juga tidak baik, saudara. Tidak gelap total, tapi juga tidak terang. Jadi ini kayak so-so. Disitulah banyak dari kita berada di hari ini. Di antara pahit dan manis. Saudara, kitab Rut tidak dimulai dengan mujizat ya. Tidak dimulai dengan nyanyian, tidak dimulai dengan doa. Tapi kitab Rut yang kita tahu dimulai dengan kelaparan, kematian, dan keheningan. Dan justru di sinilah kita belajar bahwa iman bukan diuji saat segalanya baik, tapi lebih diuji saat hidup terasa pahit. Dan hari ini kita belajar dari Naomi dan Ruth. Naomi pahit tapi tetap pulang. Dan Ruth setia walaupun gak ada jaminan. Wah ini luar biasa, langka sekali seperti ini. Saudara, ada tiga pesan yang mau saya bawa. Pertama, Tuhan tidak selalu menjelaskan mengapa. Mengapa tidaklah engkau jelaskan? Mengapa ku bertanya? Ya enggak semua Tuhan jelaskan. Tapi dia menyertai. Tuhan selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Saudara, pada saat itu kelaparan di Bethlehem, Naomi kehilangan Elimelek, Mahlon Kilion, suami dan anak-anaknya saat mereka di Moab. Tuhan tidak memberi penjelasan kenapa, tidak ada juga suara nabi kenapa, tapi juga tidak ada penghakiman karena dosa. Tapi di situ ada kelaparan, raai, krisis hidup, sam. Jadi tidak semua penderitaan itu ada hukuman. Kadang penderitaan bagian dari konsekuensi dunia yang rusak. Dan Yesus sendiri pernah mengatakan di Yohanes 9 ayat 3, kalau sakit belum tentu dosa juga, saudara ya. Jadi jangan cepat menghakimi kada orang punya keadaan yang parah. Saudara, seperti seorang anak di ruang operasi, dia tidak tahu mengapa disayat, tapi dia selamat karena dia tahu bahwa dokter tahu bagaimana menyembuhkannya. Saudara, berhenti menghakimi penderitaan orang lain. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan marah. Tetap tinggal dalam iman meski Tuhan diam. Saudara, Tuhan tidak selalu menjelaskan alasannya, tapi percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan pesan yang kedua, saudara, yang dapat kita peroleh bahwa iman sejati tidak selalu manis, tetapi selalu jujur. Wow, ini kayak putih banget, ya. Tidak selalu manis, tapi selalu jujur. Bisa kita lihat di di Rut ya, bagaimana Naomi berkata, saudara, jangan sebut aku Naomi, sebut aku marah. Kalau Naomi itu kan artinya manis ya, tapi yang dia rasakan pahit ya. Kopi pahit sih enak, tapi kalau hidup pahit yang susah. Naomi di sini dia tidak menyangkal luka, ya. Bukan berarti dia sedang pahit, dia hanya sedang jujur, saudara. Dan dia tidak memoles iman. Dan buktinya kalau dia pahit, mungkin dia tidak akan pernah mau pulang, saudara. Tetap aja mengasihani diri, itu orang pahit. Jadi kalau marah di sini artinya pahit ya marah. Ya, sui tapi dia tetap pulang. Jadi dia bertobat.
Di sini kita melihat Tuhan tidak tersinggung dengan kejujuran iman kita. Mazmurnya penuh dengan ratapan. Mungkin kita juga sering berkata, sampai kapan Tuhan? Saudara, ada yang mau saya katakan, saudara, lebih baik menangis di hadapan Tuhan daripada tersenyum palsu jauh dari Tuhan. Karena itu apa yang perlu kita lakukan, saudara? Tuhan tidak menuntut iman palsu dan air mata tidak pernah membatalkan iman kita. Kita bisa datang kepada Tuhan, pulang apa adanya. Iman itu bukan soal tidak terluka, tapi bagaimana, tapi soal kemana kita membawa luka itu. Wow, bukan soal tidak terluka. Semua kita pasti akan pernah terluka, tapi kita bawa kemana luka itu. Dan pesan yang ketiga di sini, kesetiaan kecil di musim sunyi. Kesetiaan yang ku miliki tak pernah berubah. Aku cinta kepadamu, tak terbatas waktu. Wah, ini mah jarang kalau bisa diucapkan oleh suami, oleh istri ya. Kalau udah suaminya berubah, istrinya berubah gitu ya. Biasanya ini laki-laki yang berubah gitu ya. Kalau suami istri mah biasanya, tapi saya nggak bilang juga istri nggak setia. Biasanya suaminya nggak setia, saudara ya. Nah, kesetiaan Anda itu sangat dihargai oleh Tuhan. Itu yang akan membuka jalan bagi rencana besar Allah. Saudara Ruth berkata, Allahmulah Allahku. Wah, ini kalimat luar biasa. Ini bukan kalimat romantis, ini konversi iman, saudara. Ya, Ruth tidak dijanjikan suami, dia masih muda, saudara. Ya, jadi dia juga tidak ada jaminan masa depan, dia hanya memilih setia. Aku mau setia bukan karena aku apa yang akan kudapatkan, bukan. Ini kesetiaan yang sangat-sangat tulus, saudara. Nah, jadi Tuhan memakai orang setia, bukan orang yang spektakuler seperti Ruth. Dia tidak tahu kalau dia nanti akan ketemu Boas, bahkan dihormati. Tapi dia punya karakter setia. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu? Tuh kasih setianya, setia setialah. Setialah sampai mati. Ya, pintu besar sering dibuka oleh kunci yang kecil. Jadi, jangan remehkan kesetiaanmu setiap hari yang konsisten. Setia dalam relasi iman dan integritas. Tuhan bekerja lewat langkah yang sunyi, saudara. Kesetiaanmu hari ini, yang setiap hari itu bisa menjadi sejarah di masa depan. Jadi, saudara, seperti dikatakan di Rut 1 ayat 22, mereka tiba pada permulaan musim jelai. Di sini kita tahu bahwa tidak ada mujizat, hanya waktu yang tepat. Tuhan belum mengubah keadaan, tapi Tuhan sudah mengatur setiap musim. Jadi saya tutup saudara dengan satu pantun, jika hari ini hidupmu pahit, saya mau katakan tetaplah setia. Karena Tuhan sering bekerja tepat di antara pahit dan setia. Makanya judulnya sekarang pahit dan setia. Dan percayalah, Tuhan tidak terlambat. Ya, Tuhan sedang menyiapkan musim menuai. Ya, jadi kita akan berdoa bagi yang saat ini sedang lelah, hampir menyerah, tapi memilih setia di antara pahit dan setia. Jadi, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa mengajarkan kami. Ajarkan kami untuk setia sampai selama-lamanya apapun yang terjadi dalam hidup kami. Nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, demikian firman Tuhan di antara pahit dan setia. Tuhan tidak selalu menjelaskan mengapa, tapi percayalah, Dia selalu menyertai bagaimana. Iman sejati tidak selalu manis, tetapi selalu jujur. Kesetiaan kecil di musim sunyi akan membuka jalan bagi rencana Allah yang besar. Tuhan memberkati. Baik, selamat beraktivitas buat teman-teman di YouTube. Saya pamit dulu, saya undur diri dalam nama Tuhan Yesus. Bye.